Saras menatap ke sekelilingnya. Setelah hampir 2 bulan mendekam di dalam sel, hari ini akhirnya dia diizinkan untuk keluar meskipun dengan pengawasan petugas karena seluruh tahanan dibawa ke sebuah lapangan besar untuk melakukan olahraga pagi yang mungkin akan menjadi rutinitas mingguan para tahanan mulai hari ini. Perhatikan langkah kalian, di sekeliling ini terdapat banyak pecahan kaca. Hati-hati jangan sampai terkena pecahan kacanya, ujar petugas yang berjaga. Saras hanya menatap tanpa minat pada petugas itu, lalu kembali dia menatap ke sekelilingnya. Rasanya dia rindu berada di luar dan menghirup udara segar seperti ini, bukan hanya menghirup udara dengan bau apek dan lembab khas sel penjara yang selama ini dia huni. Mata Saras kemudian terpaku pada pecahan kaca yang berada di pinggir lapangan. Saat memandang pecahan kaca itu, sebuah ide terlintas di benaknya. Langsung saja setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada yang mengawasi, Saras pun mengambil potongan kaca yang lumayan besar namun masih masuk jika untuk ditaruh di balik celana tahanannya. Dengan ini aku bisa bebas dari tempat memuakkan ini, gumam Saras dengan lirih. Terdengar suara petugas yang berjaga, meminta para tahanan untuk kembali masuk ke dalam sel masing-masing karena waktu untuk berolahraga para tahanan telah selesai. Masuk cepat, ujar penjaga itu dengan nada ketus kepada Saras yang hanya menanggapi dengan anggukan saja. Petugas itu kemudian mengunci kembali pintu selnya setelah memastikan semua tahanan dibawa masuk kembali ke dalam. Saras memilih tempat yang paling pojok untuk dirinya duduk di dalam sana. Setelah merasa aman karena para tahanan lain sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada yang tertidur bahkan ada yang mengobrol termasuk Laksmi yang sudah mulai akrab dengan tahanan lainnya hingga terlihat mengobrol bersama. Saras pun kembali mengeluarkan pecahan kaca yang dia bawa dari lapangan tadi. Dengan ini, meskipun sakit tapi aku akan bisa bebas. Ujar Saras dengan lirih seraya menatap bagian dari pecahan kaca yang tajam dan juga tangannya secara bergantian. Meskipun ragu, namun Saras mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika apa yang dia lakukan sekarang sudah benar. Butuh sedikit pengorbanan untuk kesuksesannya agar bisa bebas dari tempat seperti ini. Tanpa keraguan, Saras pun mengarahkan bagian yang tajam itu ke arah pergelangan tangannya lalu mengiris perlahan demi perlahan pergelangan tangan dengan warna putih itu. Darah segar tanpa bisa dicegah keluar dari pergelangan tangan Saras yang terluka. Wanita itu meringis menahan sakit, namun tangannya tepat melakukan pekerjaan menggores pergelangan tangan dengan kepingan kaca tersebut. Laksmi yang secara tidak sengaja melirik ke arah putrinya itu seketika terkejut saat melihat Saras sudah tergeletak dengan pergelangan tangannya yang mengeluarkan darah, dan terdapat kepingan kaca juga di samping gadis itu. "Saras!" teriak Laksmi dengan histeris yang membuat teman berbicaranya juga ikut menoleh ke arah tatapan mata Laksmi. Wanita parubaya itu langsung menghampiri putrinya dengan air mata yang sudah berjatuhan. Perasaannya khawatir, takut dan juga sedih ketika melihat Saras tergeletak tidak berdaya dengan darah yang terus berceceran. Siapapun tolong putriku. Dia bisa mati jika kehabisan darah. Petugas, tolong panggilkan petugas. Aku mohon selamatkan putriku. Dengan nada frustasi Laksmi berkata, tangan wanita itu mengangkat tubuh Saras untuk dia taruh di atas pangkuannya. Para tahanan yang berada dalam satu sel itu lantas langsung memanggil petugas yang sedang berjaga. Tidak lama setelah itu petugas pun datang dan langsung membuka pintu selnya. "Minggir, biar kami bawa gadis ini ke rumah sakit," ujar petugas itu seraya mendorong tubuh Laksmi ke samping. Izinkan aku ikut Bu, saya mau menemani anak saya," ujar Laksmi dengan nada bergetar dan tatapan mata yang memohon kepada petugas itu. Dia sangat khawatir dengan keadaan putrinya yang pingsan karena banyaknya darah yang keluar dari pergelangan tangannya. Laksmi tidak tahu, bagaimana bisa Saras terluka dan terlebih lagi bagaimana bisa pecahan kaca itu berada di dalam sel. Di tempat ini, jangankan pecahan kaca, benda tajam seperti pisau pun tidak diperbolehkan ada, tapi bisa-bisa Saras mendapatkan benda tajam seperti itu untuk melukai dirinya sendiri.
Tidak bisa, percayakan saja anak ibu pada kami, ujar petugas itu dengan nada judes. Dia melirik pada kepingan kaca yang tergeletak tidak jauh dari tubuh Saras lalu melirik pada pergelangan tangan gadis yang berada di pangkuan Laksmi. Dari mana gadis itu mendapatkan pecahan kaca? Benar-benar gadis yang merepotkan, gerutu petugas itu dengan nada kesal. Dia kemudian mengambil kepingan kacanya lalu diberikan pada temannya untuk dibuang agar tidak terjadi kecelakaan yang disengaja seperti ini. Para polisi tahu jika kecelakaan seperti ini merupakan modus dari para tahanan agar bisa melarikan diri, dan oleh sebab itu mereka akan memperketat penjagaan di sel dan juga di rumah sakit di mana tahanan yang terluka ini akan dirawat. Laksmi hanya bisa menangis setelah kepergian putrinya yang dibawa untuk dirawat di rumah sakit. Wanita parubaya itu kemudian teringat dengan permintaan Saras sebelumnya di mana gadis itu meminta agar Laksmi membantunya untuk bebas dari penjara ini, namun karena Laksmi tidak bisa melakukan apapun, jadi Saras marah kembali padanya dan mungkin ini juga menjadi alasan gadis itu untuk berbuat nekat dengan melukai dirinya sendiri. Kenapa kamu senekat ini nak hanya demi keluar dari jeruji besi ini? Kamu sampai melukai diri kamu sendiri. Maafkan mama karena tidak bisa mengabulkan keinginan kamu waktu itu, tolong tetap baik-baik saja nak. Mama sangat khawatir sama kamu, gumam Laksmi berdoa agar Saras baik-baik saja. Sementara itu, Saras yang sudah dibawa oleh polisi ke rumah sakit itu kini terbangun dari pingsannya. Gadis itu mengerjapkan matanya pelan, hidungnya sudah mencium aroma khas dari rumah sakit seperti yang terakhir kali Saras ingat saat dia dirawat di rumah sakit akibat tertabrak. Aku berhasil keluar dari penjara. Gumam gadis itu dengan pelan, matanya melirik pada tangan yang menjadi korban karena harus dia iris dengan kepingan kaca itu kini sudah dalam keadaan diperban. Saras menghela napas kasar saat melihat ada dua orang petugas kepolisian yang berjaga di depan kamarnya. Aku harus mencari cara agar bisa lolos dari mereka dan kabur dari tempat ini, gumam Saras pelan. Gadis itu kemudian bangkit dari tempat tidurnya saat melihat polisi yang sedang berjaga tadi sudah tidak ada di depan kamar rawatnya. Ini adalah kesempatan bagus untuknya, dia bisa kabur dari tempat ini. Maka tanpa menyia-nyiakan kesempatan, gadis itu langsung pergi dengan cepat. Entah perasaannya saja atau bagaimana, tapi Saras merasa pelariannya saat ini terasa lebih mudah. Bahkan para polisi itu tidak terlihat oleh mata Saras lagi. Situasi ini agak mencurigakan, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku sudah bebas sekarang. Aku harus mencari tempat tinggal yang terpencil dan menyusun rencanaku untuk balas dendam dengan Lita dan juga Gunawan. Ujar Saras bertekad dengan tatapan mata yang menyiratkan kebencian yang mendalam. Lars menggerang, menaruh kepalanya di atas meja. Saat ini jam makan siang di mana dia memiliki jadwal makan siang bersama dengan Alastair untuk membicarakan soal bisnis. Namun tiba-tiba saja Lars merasa malas dan hanya ingin berada di kantor dengan memakan bekal yang biasanya Lita antarkan untuk makan siang. Tapi kini jangankan bekal, wajah gadisnya itu saja tidak muncul hampir setengah hari ini. Padahal biasanya Lita selalu datang tiba-tiba dan menyusuli Lars dengan membawa bekal makanan buatan dirinya sendiri, tapi sekarang tidak lagi. Ini semua karena mual-mual yang dialami Lita ketika melihat wajah Lars. Aku rindu istriku. Kenapa dia tidak datang seperti biasanya untuk membawakan aku bekal makan siang? Lars bergumam dengan nada sedih, siapapun yang mendengarnya pasti akan tertawa alih-alih merasa sedih karena gumaman Lars terdengar seperti ngeongan seekor kucing. Terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Saat Lars mengangkat kepalanya untuk melihat dari balik pintu ruangan yang transparan itu, dia dapat melihat Raka. Ngomong-ngomong soal Raka, dia masih sebal karena ditertawakan oleh lelaki itu setelah Lars bercerita jika Lita selalu akan muntah saat melihat wajah tampan paripurna milik Lars. "Tuan, Anda belum siap-siap?" tanya Raka setelah masuk ke dalam ruang Lars. "Siap-siap untuk apa?" Lars bertanya malas, tidak berniat menanggapi kedatangan Raka sejujurnya.
Tapi melihat lelaki itu yang berdiri dengan tatapan penasaran ke arah Lars membuat Lars urung untuk mencueki asisten pribadinya itu. Astaga, apa yang Anda pikirkan Tuan? Tadi pagi kan saya sudah bilang jika siang ini Anda ada jadwal makan siang bersama dengan Tuan Alastair dan membicarakan soal model kerjasamanya. Tapi kenapa Anda malah santai-santai begini? Tanya Raka dengan melipat lengannya di depan dada. Lars melirik, saya lihat-lihat sekarang kamu jadi lebih bos daripada saya ya. Sindir Lars dengan raut wajah datar. Bukan begitu tuanku, Anda harus segera siap-siap. Tuan Alastair mungkin sedang menunggu Anda di restoran yang sudah dijanjikan Anda sebelumnya, kasihan dia jika disuruh menunggu lebih lama lagi, ujar Raka berusaha memaksakan senyumnya. Lars melirik lalu menghela napas panjang, aku malas, bisa diundur saja tidak? Rasanya hari ini aku sangat lemas karena istriku tidak datang untuk membawakan bekal makan siang padaku seperti biasanya. Raka menatap tidak percaya pada bosnya itu setelah mendengar ucapan yang keluar dari mulut Lars. Tuan, serius Anda bicara seperti itu? Kenapa memangnya? Aku juga manusia dan seorang laki-laki yang sudah punya istri, wajar kan jika aku merindukan masakan istriku sendiri. Lars berkata nyolot, tidak terima dengan tatapan Raka padanya. Ya saya tahu, tapi kan Anda tadi pagi juga sudah makan masakan Nona Lita. Anda bisa makan masakan Nona lagi nanti saat pulang kerja, ujar Raka. Kamu tidak paham Raka, Lars menjawab. Ya saya tidak paham, jadi sekarang Anda mau kan bersiap-siap untuk pergi ke restoran yang sudah disepakati untuk kamu dan Tuan Alastair makan siang. Lars menghela napas berat, berdebat dengan Raka percuma saja. Lelaki itu tidak bisa memahami perasaan Lars yang galau karena merindukan istri kecilnya. Tentu saja Raka tidak akan paham karena dia kan belum memiliki pasangan seperti Lars. Ya, ini saya akan siap-siap, ujar Lars dengan malas-malasan. Alaska begitu terkejut saat pagi-pagi sekali dia mendapat telepon dari Siska. Awalnya Alaska sempat senang karena Siska yang menelepon dirinya lebih dahulu, tapi saat tahu alasan Siska meneleponnya karena Alaska diminta untuk menghadap lelaki paruh baya yang menjadi kakek dari gadis yang dia sukai, seketika jantung Alaska berdebar kencang. Lelaki itu jadi gelisah dan gugup di saat yang bersamaan. Alaska memikirkan bagaimana pertemuannya nanti dengan Tuan Maxim yang sempat mengusirnya kemarin. Dan disinilah Alaska berada, di sebuah restoran mahal yang telah dipesan oleh Tuan Maxim untuk bertemu dengan Alaska. Hanya berdua saja tanpa Siska, dan itulah yang membuat Alaska menjadi gugup. Di hadapan Tuan Maxim yang sudah sejak awal menatapnya dengan tatapan tajam, Alaska tersenyum canggung. Dia bingung mau memulai percakapan dari mana karena tiba-tiba skenario yang sudah dia susun di otaknya seketika buyar saat sudah berhadapan dengan Tuan Maxim. Lelaki parubaya itu berdeham, kamu tahu kan tindakan membawa anak gadis pada malam hari bahkan tanpa izin dari orang tuanya itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Kenapa kamu melakukan itu? Bahkan setelah saya mengusir kamu, tapi kamu tetap keras kepala. Alaska menatap gentar pada Maxim yang baru saja mengeluarkan kalimat pertamanya. Dengan susah payah lelaki tampan itu menelan ludahnya. Maafkan saya Tuan, saya akui tindakan saya itu salah. Seharusnya saya izin kepada Anda terlebih dahulu, maaf karena saya membawa Siska malam-malam tanpa meminta izin pada Anda, ujar Alaska dengan tergagap. Maxim menatap meremehkan pada lelaki muda di depannya, maaf tidak diterima. Kamu tahu, gara-gara kamu, cucu saya jadi berbohong. Dia berbohong pada saya untuk bertemu kamu dan membela kamu. Saya tanya sama kamu sekarang, tujuan kamu datang jauh-jauh dari Indonesia ke Australia itu untuk apa? Mengejar cinta cucuku lagi. Ah, kata-kata itu terdengar memuakkan untuk ukuran lelaki yang sudah dengan gampangnya menyia-nyiakan cucuku. Meskipun mendapat kata-kata tajam dari Maxim, Alaska tidak akan gentar. Ini kesempatannya untuk mendapatkan kepercayaan dari Maxim. Izinkan saya memperjuangkan cucu Anda lagi Tuan. Saya benar-benar menyesal dan meminta maaf, biarkan saya memperjuangkan Siska kembali.
Saya sadar dengan kesalahan saya sebelumnya dan sekarang saya juga sudah menyadari perasaan saya pada Siska. Tolong izinkan saya untuk memperjuangkan cucu Anda, Tuan, ujar Alaska berkata dengan nada memohon. Maxim menatap datar, tidak, saya menolak permintaan kamu. Jauhi cucu saya mulai sekarang karena saya sudah mempersiapkan calon yang terbaik untuk cucu saya. Ucapan telak dari Tuan Maxim mampu membuat Alaska terdiam dengan tubuh mematung. Kamu dengarkan ucapan saya barusan. Jauhi cucu saya. Saya tidak suka kamu berdekatan dengan dia. Masa lalu adalah hal yang harus dilupakan dan saya tidak suka jika cucu saya kembali terlibat hubungan dengan lelaki seperti Anda yang sudah menjadi masa lalunya. Maxim kembali melanjutkan ucapannya saat melihat anak muda di depannya ini terlihat terdiam dengan raut wajah terkejut. Alaska mengerjap pelan, dia berhasil mengendalikan dirinya dari rasa terkejut karena ucapan Tuan Maxim yang tiba-tiba langsung menolak dirinya begitu saja. Sebelum menanggapi ucapan pria parubaya itu, Alaska berdeham pelan. Tapi maaf Tuan, saya tidak bisa menuruti perkataan Anda itu. Saya tidak akan menjauhi Siska, tidak akan pernah. Saya akan tetap memperjuangkannya meskipun Anda menolak dan berusaha keras untuk mengusir saya dari kehidupan cucu Anda. Rahang Maxim mengeras mendengar ucapan Alaska yang terdengar tidak takut kepadanya itu dan terlihat sangat percaya diri. Lantas lelaki parubaya itu terkekeh meremehkan, bisa apa kamu melawan saya, hah? Anak bau kencur seperti kamu bukan apa-apa untuk saya. Sebaiknya kamu menuruti perkataan saya sebelum saya bertindak lebih jauh lagi dan membalas semua perlakuan kamu termasuk perlakuan tidak mengenakan kamu pada cucu saya sebelumnya. Maxim kembali mengancam dengan tegas, namun justru sebaliknya Alaska malah duduk dengan tenang disertai senyum manis di wajahnya. Saya memang tidak bisa melawan Anda Tuan, karena selain Anda yang lebih tua dari saya, Anda juga adalah kakek kesayangan wanita yang saya cintai. Tapi meskipun saya tidak bisa melawan Anda, saya bisa membuktikan kepada Anda jika ucapan saya kepada Anda. Maxim berdecak kesal mendengarnya, apa yang mau kamu buktikan, hah? Saya tidak perlu itu. Saya hanya perlu kamu menjauh dari cucu saya sejauh mungkin. Dia tidak butuh lelaki yang masih mencintai sahabatnya sendiri yang merupakan adik dari cucu saya. Pernyataan itu membuat Alaska tersentak, terkejut karena tidak menyangka jika Tuan Maxim telah mengetahui tentang dirinya yang sempat menyukai Lita dan mencampakkan Siska karena gadis itu. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Alaska dengan segera kembali mengatur ekspresi wajahnya. Saya akui kesalahan saya saat itu sangat fatal dan saya juga telah meminta maaf pada Siska. Tapi itu adalah masa lalu, karena sekarang yang ada di hati saya hanyalah Siska. Saya tidak menyukai Lalita lagi, karena dia telah memiliki suami dan juga sebentar lagi akan melahirkan anak pertamanya. Tapi bukan itu alasan yang membuat saya tidak mencintai Lita lagi. Alasan yang paling utama yang sampai membuat saya dengan nekat datang ke negara ini adalah karena saya mencintai cucu Anda. Dan saya rasa cucu Anda juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Apakah Anda akan tega membuat cucu Anda bersedih hanya karena Anda tidak mau memberi restu pada saya dan malah mau menjodohkan cucu Anda dengan pria lain? Maxim terkekeh sinis, itu urusan saya dengan Siska nantinya. Yang pasti saya tidak akan memberi restu kepadamu sampai kapanpun. Setelah mengatakan itu, Maxim bangkit dari duduknya. Lelaki parubaya itu melirik sekilas pada Alaska yang hanya bisa terdiam tanpa membalas ucapannya lagi itu sebelum akhirnya dia pergi dari hadapan Alaska. Sok-sokan mau memperjuangkan cucuku, baru ku gertak sedikit saja dia sudah terlihat lemas begitu. Memang pantas untukku agar tidak memberikan restu pada pria seperti Alaska, ujar Tuan Maxim dengan sinis. Deren yang ditugaskan untuk menyetir mobil Tuan Maxim itu hanya bisa tersenyum tipis mendengar gerutuan tuannya. Dalam hati dia mengasihani nasib Alaska yang malang karena tidak mendapatkan restu dari Pak Tua itu bahkan mendapat bonus kata-kata menyakitkan darinya juga. Saya harap Anda bersabar saja Tuan Alaska jika memang Anda mencintai Nona Siska.
Perjuangkan dia dan buktikan pada Tuan, karena sebenarnya hati Tuan Maxim tidak sekeras itu. Dia akan luluh jika melihat perjuangan besar seseorang dan juga keinginan Nona Siska adalah yang utama untuknya. Jika Nona Siska hanya menginginkan Anda, maka selamat, Tuan Maxim sekalipun tidak akan bisa melarang kalian untuk bersatu. Batin Deren dengan tersenyum kecil. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pasangan Alaska Siska itu, namun melihat kegigihan yang ada pada Alaska saat malam itu dan juga fakta jika Alaska datang jauh-jauh dari Indonesia hanya untuk menyusul Nona Siska membuatnya kagum. Tidak terasa perjalanan menuju mansion pun terlalui dengan cepat. Saat baru saja membuka pintu mobil, Siska sudah berdiri persis di samping mobil itu. Menunggu sang kakek untuk keluar dari dalam kendaraan berwarna hitam. "Apa yang kamu lakukan di sini, Siska?" tanya Tuan Maxim dengan nada terkejut. Dia tidak akan menyangka jika Siska berada di mansion pada pagi menjelang siang seperti ini. Biasanya cucunya itu jika di waktu saat ini akan menghabiskan waktu berada di kampus dan juga bermain dengan teman-temannya, tapi kini Maxim malah melihat cucunya berada di mansion bahkan terlihat seperti menunggu kehadirannya. Dengan tersenyum dan tanpa ragu-ragu, Siska berkata menjawab pertanyaan dari kakeknya, "Aku menunggu kakek tentu saja." "Kenapa kakek terlihat terkejut begitu sih? Ada yang salah ya memangnya?" tanya Siska dengan bingung. Mata Tuan Maxim memicing curiga, namun sedetik kemudian dia tahu alasan mengapa sang cucu menunggu kehadirannya bahkan merelakan waktu yang biasanya dia gunakan untuk main bersama teman atau berada di luar rumah untuk menunggu kehadirannya. Semua ini pasti karena Siska ingin tahu apa yang dia bicarakan dengan pemuda asal Indonesia itu. "Kamu memang menungguku, tapi lebih dari itu yang paling kamu tunggu adalah hasil dari pembicaraanku dengan pemuda itu kan?" tebak Maxim yang langsung tepat pada sasarannya. Pipi Siska bersemu kemerahan, dia terciduk oleh kakeknya sendiri. Memang paling sulit menyembunyikan maksud yang sesungguhnya jika sudah berhadapan dengan sang kakek. Maka tanpa ragu-ragu lagi, Siska menganggukkan kepalanya. "Iya, bagaimana kek?" Alaska bersikap sopan kan pada kakek. "Apa kakek menyukainya?" "Kakek akan. Aku menolaknya, aku meminta dia untuk menjauhi kamu," jawab Tuan Maxim seraya berjalan dengan tenang. Langkah kaki Siska yang tadinya mengikuti sang kakek seketika terhenti, tubuhnya mematung dengan tatapan tidak percaya yang dia layangkan pada sang kakek yang sudah berjalan semakin jauh. Saat sudah sadar, Siska seketika langsung mengejar kakeknya itu. "Maksud kakek apa? Kenapa kakek berbicara seperti itu?" Rentetan pertanyaan itu dilayangkan oleh Siska sambil kakinya berusaha menyamakan langkah sang kakek yang terlihat besar. "Kamu mendengar ucapanku barusan, Siska. Aku menolak untuk menerima Alaska. Aku tidak menyukainya, dia tidak cocok denganmu." Entah bagaimana pandangan si Ruslan itu hingga bisa-bisanya dia menjodohkan kamu dengan lelaki seperti itu. "Daripada Alaska, aku sudah menyiapkan lelaki yang lebih baik. Kamu akan bertemu dengannya besok," ujar Tuan Maxim. Siska menatap tidak percaya pada lelaki parubaya yang dia sayangi itu. "Kakek, kamu tidak bisa seperti ini padaku, kakek tidak bisa seenaknya menjodohkanku dengan pria lain," ujar Siska tanpa sadar menaikkan nada bicaranya. Tuan Maxim menatap cucunya itu dengan tatapan tidak percaya, "Kamu baru saja berbicara dengan nada keras kepada kakek. Apakah kakek tidak salah dengar ini, Siska? Kamu membentak kakek?" tanya Tuan Maxim dengan nada tidak percaya, matanya menatap Siska dengan sorot kecewa. Untuk pertama kalinya cucu kesayangan membentak dirinya, dan itu karena seorang laki-laki yang bahkan sudah melukai hati Siska. Maxim tidak bisa terima dengan ini. Sedangkan Siska yang ditatap seperti itu oleh kakeknya pun lantas menunduk, maafkan aku Grandpa. Aku tidak sengaja berbicara tidak sopan seperti itu padamu, aku terlampau terkejut dengan yang Grandpa ucapkan sebelumnya. Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Kamu tidak boleh menemui Alaska lagi, apapun itu alasannya dan besok kamu akan bertemu dengan lelaki yang sudah menjadi pilihan Kak Ake sebagai pasangan kamu.
Telak, ucapan Tuan Maxim tidak bisa lagi Siska bantah jika kakeknya itu sudah berbicara tanpa melihat wajahnya dan langsung pergi begitu saja setelah mengatakan hal itu. Siska tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Anda terlihat seperti tidak minat makan siang bersama dengan saya, Tuan Lars. Alastair menyapa saat Lars baru saja mendudukkan bokongnya di kursi. Raut wajah dari Lars itulah yang membuat Alastair berani berkata demikian pada pria itu. Saat datang, Lars bahkan tidak terlihat menampilkan senyumnya. Lars tertawa, namun tawanya terdengar sarkas, haha sejujurnya memang iya, Tuan Alastair. Tapi tidak apa-apa, karena saya sudah di sini sekalian kita membicarakan soal pekerjaan juga bukan. Alastair sudah tidak akan tersinggung lagi mendengar nada bicara Lars yang seperti itu. Sudah biasa menurutnya karena setiap pertemuan mereka belakangan ini, Lars memang selalu berbicara sarkas dan sinis kepadanya. Mungkin ini juga karena salahnya yang dulu mengira jika Lita masih single dan berniat untuk melakukan pendekatan dengan gadis itu. Karena jujur saja, Alastair tertarik pada Lita untuk pertama kalinya saat melihat iklan yang diperankan Lita saat itu. Benar, Tuan, tapi bagaimana jika kita makan terlebih dahulu? Tawar Alastair yang diangguki oleh Lars. Mereka berdua pun makan bersama dan tidak lama setelah itu, mereka pun membicarakan pekerjaan hingga tidak terasa sudah 2 jam waktu yang dihabiskan dan Lars pun sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah karena memang dia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi di kantornya. Kita lanjutkan lagi nanti ya, Tuan. Minggu depan saya akan melihat langsung modelnya dan memilih barang mana yang cocok untuk dipromosikan menggunakan model Anda. Tentu, senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Alastair, ujar Lars dengan penuh penekanan. Alastair menyeringai merespon ucapan itu, ya, senang bekerja sama dengan Anda juga, Tuan. Tolong titipkan dalam saya untuk Nona Lita juga ya. Lars melotot mendengar perkataan terakhir dari Alastair. Lelaki itu sudah bersiap akan melayangkan pukulannya jika saja Alastair tidak berkata, aku hanya bercanda, santai Tuan Lars. Nona Lita bahkan sudah menjadi milikmu seutuhnya, tidak ada celah bagiku untuk merebutnya darimu. Tenang saja, toh aku sadar diri. Lars mengangguk, baguslah jika kamu sadar diri. Saya pergi dulu. Alastair memandang kepergian Lars dengan raut wajah yang sulit diartikan. Mobil hitam yang dikendarai Lars itu perlahan hilang dari pandangannya. Sementara itu, Lars yang tengah menjalankan mobilnya itu singgah sebentar di sebuah toko kue. Dia akan membelikan Lita kue red velvet karena sebelumnya Lars ingat jika ibu hamil itu mengidam ingin makan kue dengan warna merah maron. Langsung saja Lars membelinya, dan sambil menunggu pesanannya disiapkan, lelaki itu menatap ke sekeliling. Matanya memicing ketika melihat seseorang yang terlihat sangat familiar di matanya. Kenapa aku melihat Saras ada di sini? Tapi tidak mungkin, karena Saras kan berada di penjara. Apa mungkin ini hanya halusinasiku saja? Gumamnya.